Bayangin, waktu awal-awal masuk asrama, bukannya disambut sama kakak senior, guru, atau teman sekelas, malah kalian disambut sama penghuni tempat itu. Hai, kembali lagi di Malam Misteri. Ini adalah kisah dari salah satu teman kita, sebut saja namanya Andi, yang kala itu baru saja masuk ke sekolah asrama. Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Putih tak kunjung tiba, lidahku keluh dalam hampa, menjangkau asa dalam mimpi, tapi hitam terus menghantui. Gelap datang menghampiri, hanyut dalam sunyi. Gelap menerangi, di mana cahaya pergi. Gelap hitam ku mendengar bisikan berhujan. Akankah fajar akan datang, atau aku menatap gelap? Ini adalah pengalaman Andi tinggal di asrama dan jauh dari keluarganya. Saat awal-awal Andi berkeliling di asrama tersebut, Andi sangat antusias melihat banyaknya fasilitas di sana. Kemudian sampai di suatu bagian belakang asrama, Andi melihat sebuah sumur yang ditutup oleh papan kayu, tapi ia tidak menghiraukannya. Singkat cerita, tibalah hari pertama Andi di asrama tersebut. Saat Andi masuk ke kamarnya, ia telah disambut oleh dua temannya. Dan mereka pun saling berkenalan. Kedua temannya bilang bahwa masih ada satu anggota lagi yang tinggal di kamar tersebut. Tetapi ia sedang keluar kamar dan baru kembali di malam hari. Waktu itu Andi melakukan kegiatan di asramanya seperti biasa. Dan ketika malam tiba, mereka bertiga asik berbincang di kamarnya. Sampai kedua teman Andi dipanggil oleh guru dan meninggalkan kamar tersebut. Saat itu, Andi ingin kencing dan akhirnya ia pergi ke kamar mandi. Saat ia kembali dari kamar mandi, ia melihat ada seseorang yang tidak dikenalinya berada di kamarnya. Orang itu melihat ke arah jendela dan pakaiannya terlihat sangat lusuh, seakan habis jatuh dari tanah. Tiba-tiba bawaannya menyengat darinya. Orang itu tiba-tiba melompat keluar jendela. Dan seketika Andi berlari ke arah jendela dan melihat ke arah bawah. Sebagai informasi tambahan, letak kamar Andi berada di lantai 3. Andi mematung sejenak. Dan tak lama kemudian ada suara langkah kaki, yang ternyata adalah teman Andi sendiri. Kedua temannya sebelumnya membawa dan memperkenalkan anggota terakhir yang tadi pagi mereka maksud. Mendengar itu, Andi semakin syok. Melihat perilaku Andi, mereka pun bertanya pada Andi. Dan Andi menceritakan tentang apa yang ia lihat tadi. Mereka bertiga saling memandang satu sama lain. Dan mereka bercerita bahwa sosok yang Andi lihat tadi adalah ia murid yang pernah menjadi korban bully sekitar 3 tahun yang lalu. Saat itu murid yang dibully diyakini masuk ke dalam sumur yang berada di area belakang asrama tersebut. Kala itu ada 3 orang yang membulinya. Dan ada salah satu dari mereka yang mendorongnya yang mengakibatkan anak yang dibully itu terjatuh. Mereka bilang, pada malam-malam tertentu, arwahnya berkeliaran di area sekitar asrama tersebut. Awalnya, Andi tidak percaya dengan hal itu. Tapi, melihat apa yang barusan ia lihat, belum lagi kejadian-kejadian lain yang kemudian ia alami. Seperti ketukan pintu tanpa adanya orang, jendela yang terbuka sendiri, benda yang bergerak sendiri. Bahkan, seringkali ada penampakan di area sumur tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah arwah yang dilihat Andi adalah sosok yang dibully sekitar 3 tahun yang lalu? Atau cerita bully hanyalah karangan yang untuk menutupi
keangkaran tempat itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang ingin berbagi atau menceritakan pengalaman horor kalian, bisa langsung saja DM di sosial media kita. Terima kasih.